global ministries. Yang lain adalah integral mission. Integral mission ini eh, satu bidang yang sedang terus berkembang sejak eh, Lawson yang pertama tahun 74 itu. Jadi Rene Padia waktu itu mempresentasikan tentang integral mission, kemudian makin diperkuat dalam Manila Manifesto, Cape Town Commitment, kemudian sekarang ini di Lawson yang terakhir, integral mission is on the rise. Ya, integral mission itu berkaitan dengan eh, bagaimana misi yang bersifat proklamasi tapi juga demonstrasi melalui perkataan tetapi juga melalui tindakan, mendeklarasikan tetapi juga mendisplaykan, menunjukkan bagaimana kehidupan dalam kerajaan Allah itu secara verbal maupun secara visible. Dan itu juga menjadi eh, tema dari Lawson yang keempat. Let the church declare and display Christ together. Declare and display. Jadi declare, proclamation, display, menunjukkan. Integral mission bukan sekedar ada dua-duanya ini, tetapi juga keterkaitan di dalamnya. Untuk ini kita perlu sesi tersendiri tentang integral mission. Tetapi ada satu rumusan dari Chris Wright yang seringkali dipakai oleh Chris Wright tentang cakupan integral mission itu meliputi apa saja. Itu meliputi evangelism dan teaching atau discipleship. Itu yang disebut sebagai building the church. Penginjilan, orang yang sudah diinjili, diajar, dimuridkan. Nah, integral mission bukan hanya bicara tentang building church, tetapi juga tentang compassion and justice. Inilah serving society. Bagaimana menolong orang yang membutuhkan dan juga menghasilkan struktur dalam masyarakat yang menjamin keadilan. Dan aspek berikutnya adalah creation care. Jadi aspek-aspek ini adalah aspek-aspek yang sedang terus berkembang di dalam misiologi dari gereja-gereja Injili. Nah, di dalam data-data ini saya tidak akan menjelaskan secara detail, tetapi Bapak Ibu bisa melihat sesuai dengan bidang interest atau fokus pelayanan masing-masing. Di sana ada data tentang global poverty untuk teman-teman yang mau belajar tentang kemiskinan secara global. Dan perhatikan juga masing-masing itu ada artikelnya. Nah, kita bisa baca artikelnya untuk melihat konsekuensi-konsekuensinya dan bagaimana prioritas-prioritas misinya. Ada data tentang religious persecution buat teman-teman yang mau lebih bergerak di advokasi. Kemudian ada participation of women di dalam gereja dan di dalam misi. Terus juga ada pelayanan kepada orang-orang yang disable. Ini juga pelayanan yang mendapat perhatian untuk mendapat equality, justice. Kemudian tentang human rights, slavery, modern day slavery, ini sangat besar. Jadi ada human trafficking dan sebagainya, dan juga korupsi. Ini menjadi bagian-bagian dari pelayanan integral mission. Data-data ini ada di dalam buku Great Commission Report, juga Creation Care, kemudian Global Debt Ratio, ada Global Health, dan juga Mental Health. Jadi very rich ya laporan-laporan yang ada di dalamnya, tapi mungkin tidak semuanya relevan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian tergantung pelayanan kita. Kita bisa mempelajari dari datanya maupun artikelnya. Nah, eh, berkaitan dengan integral mission, ini satu data hasil survei kepada 1.500 global leaders tentang pertanyaan ini. In your context, how much does the Christian Church influence broader culture? Jadi seberapa banyak sih pengaruh kekristenan ini terhadap untuk membentuk budaya di negara atau di wilayah itu begitu ya. Dan ini menarik. Jadi kalau yang warnanya tua, warnanya gelap itu adalah none or minor level of influence. Jadi tidak ada pengaruh atau pengaruhnya mungkin kecil sekali. Jadi yang paling parah ini di Oceania. Kekristenan Oceania itu pulau-pulau di Pasifik itu termasuk juga Australia, New Zealand dan lain-lain. Itu kekristenan pengaruhnya sedikit sekali dalam membentuk uh, kultur uh, dan mungkin juga kebangsaan dan lain-lain. North America, Latin America, Europe begitu ya, udah post Christians. Asia bukan bahkan juga tidak terlalu baik, Afrika juga tidak. Afrika masih lebih baik daripada Asia dari sisi eh, persepsi terhadap pengaruh kekristenan terhadap budaya secara umum. Jadi eh, kita masih eh, banyak eh, berkutat di eh, kalangan sendiri, tetapi pengaruh kita ke kebudayaan
dipersepsi sebagai lemah atau tidak ada secara umum. Yang mengatakan high level influence itu sangat sedikit di sini.